sidang pengadilan. Ya. Tentu harus Pengakuan Peggy kasus Pinat Cirebon ya guys. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib, Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau panggilan saya itu. Silakan. Nama panggilan, nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Wow. Tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Saya kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak Peggy, kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. teman, tapi Anda betul ikut geng motor? Tidak, sama sekali, Pak. Tidak ikut geng motor? Tidak, saya rela mati, Pak. Jadi, kalian jadi saksi kalau saya Pada mati. saat tanggal 27 Anda di mana pada saat Di kejadian? Bandung kata Pak. Di kata Pak. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Wow, merinding. Tidak. Saya tidak birutan gennya apa-apa. Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah cukup. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Ini adalah fitnah. Betul kalau orang tua Anda sempat menyembunyikan identitas Peggy. Tidak. Anda betul Peggy Setiawan ya? Tidak, saya lagi sehat. Usia Anda berapa? 28 sekarang. 28 ya. Saya tidak pernah melakukan. Boleh bersuara nggak sih? Ya, Boleh jujur nggak nih? oke. Boleh lah ya, ini kan katanya negara demokrasi. Jadi setiap warga Indonesia itu punya hak untuk bersuara dalam menyampaikan pendapat dan pikiran Iya, benar. terhadap sesuatu yang terjadi di negara tercinta ini. Kira-kira apa yang saya rasakan sama nggak sih seperti kalian rasakan dalam apa yang sudah terjadi pada hari ini? Tapi pertama-tama kita semua harus mengapresiasi dulu nih kepada pihak terkait atau pihak yang berwajib. Kita apresiasi kinerjanya dulu. Oke. Ya, kita harus apresiasi itu. Kita harus hargai itu. Tapi di satu sisi kita juga boleh dong mengeluarkan pendapat kita atau apa yang kita rasakan. Dan kita punya hak kok untuk bersuara di negara ini. Gimana ngomongnya ya? Oke deh. Izinkan saya untuk berbicara melalui sisi ini ya. Profesi saya adalah seorang aktor. Sebelum saya menjadi seorang aktor yang serius, saya tuh belajar teater. Kursus teater. Dan aktor itu punya fondasi. Salah satunya ini ya. Aktor yang baik, dia itu harus punya fondasi ikhlas, jujur, sederhana. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika seorang aktor menerima suatu skenario, suatu peran atau karakter, dia harus wajib menerima itu dengan ikhlas. Apapun itu perannya. Jujur, ketika seorang aktor itu mendapatkan karakter atau peran, dia harus jujur menjalankan peran itu. Contoh, misalnya saya dapat karakter atau peran sebagai dokter. Bagaimana kira saya berakting secara jujur untuk jadi dokter? Tentunya saya harus observasi, harus survei, harus tanya ke sana kemari, harus berbicara langsung dengan dokternya, harus banyak melihat tayangan-tayangan yang
semua berhubungan dengan dokter. Maka ketika saya berakting di dalam suatu skenario, Aduh, panjang bang cerita, ceritanya. dan mengharuskan saya menjadi seorang dokter, itu akan nampak jujur aktingnya. Sederhana. Seorang aktor itu semakin sederhana memainkan perannya, itu dia akan terlihat semakin keren aktingnya. Sederhana itu tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan, pas takarannya. Dari ketiga poin ini aja, ini saya belum berbicara materi-materi keaktoran yang lain ya, yang sudah saya pelajari di teater. Dari ketiga poin ini aja, ikhlas, jujur, sederhana, ketika kita berakting, itu semua yang ada di dalam raga kita, khususnya wajah, raut muka, mata, sorotan mata, gerakan mulut, garis-garis di muka, itu akan selaras, akan senada. Belum lagi ditambah dengan bahasa tubuh yang lain. Sampai sini paham ya? Sekali lagi nih, dengan ketiga poin ini, ikhlas, jujur, sederhana, bisa kita terapkan. Semua yang ada di raga kita ini, khususnya di daerah muka nih, mata, garis-garis muka, gerakan mulut, ketika kita lempar itu ke penonton, penonton akan yakin, oh iya, dia memang sebagai karakter itu, bukan sebagai dirinya lagi yang kita lihat. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ya udah paham bang. Yang saya ingin sampaikan. Nah sekarang saya lempar lagi ke kalian. Silakan tulis komen-komen kalian. Apa tanggapan kalian? Tapi sekali lagi kita harus mengapresiasi kinerja dari pihak yang berwajib. Semoga ya, semoga peristiwa ini ke depan lebih jujur lagi untuk membuka semuanya. Oke, paham ya? Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semua dan negara ini. Amin. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya mati. Kepada Bapak Kapolri Indonesia, Bapak Sigit Sulistyo, tolong ditanyakan lagi dong Pak sama anak buahnya Bapak ini terkait penampakan saudara tersangka ini, apakah sudah menjalankan prosedural yang ada. Si Vina ini kan ada kasus pemerkosaan ya, yang mana ada cairannya itu apa buktinya itu apa. Terus kepada LBH yang ada di Cirebon, minta tolong Pak, pro bono Pak, tolong dibantu Pak, didampingi Pak. Bapak Kapolriku minta tolongnya Pak ya. Ini sudah disorot banyak sekali orang Pak, dan ini semua di semua berita lewat di FYP Pak. Jangan kalian gampangkan ini Pak. Jaga image-nya kalian Pak. Sudah terlalu banyak image tidak baik tentang kepolisian ini yang terlalu sering salah tangkap. Tersangkanya itu siapa? Ayolah cari tahu lah. Masa lebih pintar kami netizen? Masa jadi tugasnya kami pula yang cari-cari ini? Iya. Kemana ini? Terlalu lama loh Pak. Udah 8 tahun loh Pak. Tak tolong telepon dulu Pak, Kapoldanya sana tolong dulu Pak. Masa harus Bapak yang turun tangan ini? Tolong bilang dulu sama dia, bisa nggak kau kerja? Kalau kau nggak bisa kerja, aku cari orang lain yang bisa, gitu loh Pak. Maksudku Pak. Oh. Mohon izin Pak. Ini cuma saran dari aku Pak. Siap salah aku Pak, siap salah. Di situ. Nah, sekarang tanya Terima kasih, lagi. Ayah Peggy. Pas tanggal 27 Agustus yang ada peristiwa pembunuhan lah ya. Bahkan dengan pemerkosaan kalau tuduhannya. Itu di Cirebon. Peggy posisi di mana? Di proyek Pak Ji. Ada di proyek kumpul sama anak-anak. Ngumpul sama Di anak-anak. mes ya. Saksinya banyak nih. Banyak Pak Ji. Siap bersaksi. Siap Pak Ji, ada. Yang punya rumah juga siap. Oh, yang punya rumah siap. Yang punya rumah kan Yang punya rumah namanya siapa? Agus. Agus. Yang nungguin, Bentar. setiap Agus alamatnya di rancamanya. Rancamanyar, ya kan? Pak Agus ya. Agus siapa? Nggak tahu. Istrinya? Nggak tahu Pak Ji. Nggak tahu. Itu bangun rumah. Bangun rumah. Oke. Terus di situ Ada bapaknya, sekarang udah almarhum. Bapaknya. Pak Olan. oh bapaknya Pak Agus. Bapaknya Pak- istrinya. Bapaknya istrinya, mertuanya berarti ya. Terus ada yang temen satu proyek ngebangun siapa aja? Ada Parman, ada Ibnu. Parman, Supri, Ibnu, Supri. Supri, Termasuk adiknya
Peggy itu Robi. Adiknya Peggy, Robi juga Iya, ikut juga. ada situ juga. Itu nggak pernah misalnya malam itu pulang? Enggak Pak Ji. Saya ngontrol di situ, saya pulang sampai jam 10, jam 11 baru saya pulang. Anak-anak udah pada tidur, saya pulang. Dia pulang ke Cirebon kapan di bulan Agustus? Sewaktu saya mah nggak tahu tuh. Saya nggak ingat Pak Ji ke situnya mah. Tapi di bulan Agustus itu dia di Bandung. Di Bandung. Iya, di Bandung. Sampai berarti tanggal 27. Nah, gajian terakhir kapan tuh? Gajian terakhir Tanggal 27. Iya. Gajian terakhir kan mundur pasti gajian tuh. terakhir dulu ya. Biasanya gajiannya mingguan apa bulanan? Mingguan, tiap minggu Sabtu gajian. Dia Sabtu. Tinggal lihat tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu hari apa? Coba lihat yang. Itu hari apa? Setelah tanggal 27, tanggal 28 masih kerja? Masih kerja Pak Ji. Nggak ada libur, pokoknya minggu, nggak ada Jumat, kerja terus non-stop. Kerja terus non-stop sampai selesai. Sampai selesai. Selesainya Maksudnya bulan apa? September. Jauh ya. Ya baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasus Vina ini bikin netizen puyeng. Seluruh netizen Indonesia menjadi semakin puyeng, ya kan? Ya ketika di sini kan Peggy ingin mengatakan sesuatu, ya bisa dibilang ditahan oleh pihak kepolisian, tidak boleh berbicara, ya kan? Karena nanti harus diberi bicara di saat di pengadilan gitu, ya kan. Tetapi di situ Peggy mengatakan saya bukanlah otaknya dan saya tidak melakukannya, saya tidak bersalah lah, intinya begitu, ya kan guys. Dan banyak sekali netizen yang memang masih meragukan ya kalau Peggy yang ditangkap sekarang ini bukanlah Peggy yang sebenarnya. Tetapi ada sebagian juga yang ya percaya dengan kepolisian yang ya memang betul ini Peggy ya gitu, ya kan. Tetapi kita tunggu aja ya gimana kisah kelanjutannya, dan semoga saja nanti di pengadilan persidangan Peggy ini dibuka ya, bisa ditonton oleh umum ya, supaya kita tahu juga ya kan gimana perkembangannya. Kita memang jujur puyeng ya kan. Kadang-kadang kalau kita ya seperti abang kita tadi, kalau kita baca dari raut muka wajah Peggy ini ya kayak ya bisa dibilang kalau saya pribadi kayak orang betul-betul tidak bersalah. Tetapi kalau kita dengar ya dari kesaksian daripada siapa namanya itu kan, yang mengatakan Peggy itu ada di situ sewaktu kejadian dan mengenali motornya smash warna pink gitu, ya kan. Tetapi kalau kita dengar lagi kesaksian daripada bapaknya Peggy waktu itu ada di Bandung lagi kerja ya. Bahkan yang punya rumah, yang dibikinin rumah itu juga siap bersaksi. Nah ini kan tambah puyeng kita ya kan guys. Waduh, semoga saja lah ya, semoga saja kasus ini cepat-cepat kelar, cepat-cepat selesai, terungkap siapa pelaku sebenarnya ya. Karena kita rakyat Indonesia tidak maulah disuguhkan terus-menerus berita yang simpang siur, yang belum bisa dibilang belum ada kejelasan ya. Waduh. Oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian komen apa yang harus kalian komentari, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.